Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan kembali untuk bereaction video TikTok, tentu secara random karena ada beragam video, dan pastikan kalian menonton karena dalam video ini ada beragam kontennya dan ya unik-unik lah. Dan kalian pasti akan menemukan nanti video-video yang bagi kalian sampai geleng-geleng kepala. Jadi supaya tidak penasaran, mari kita tonton video ini sampai selesai. Langsung aja kita ke video-videonya. Doa kapal ya Imam Ar-Rus ya sanadi Allah anta barullahi mu'tamadi fi dunya ya. Maka seperti ini ketika datang di tempat umum udah rame-rame kemudian tiba-tiba doa dengan suara besar. Ya, bagi saya gak apa-apa jika memang kalau orang Kristen kan nyanyi lagu rohani, tapi ini kan biasanya kan ini kan hanya doa atau doa makan atau mereka sholawat. Saya nggak tahu ya ini seperti apa. Tapi harusnya ya dikurangilah. Jangan kita menganggap bahwa semua orang di tempat itu beragama seperti kita. Apalagi mereka ini kan santri. Harusnya mereka menunjukkan hal yang baik. Kita lanjut pada video berikutnya. Shock banget baca komennya. Lo kira ini gitar ada mengandung minyak babi? Sebenci apa sih, gila? Ini orang yang berkomentar seperti ini ya teman-teman. Yang berkomentar seperti ini jujur aja sangat menyebalkan dan konyol. Masa hanya gara-gara kakaknya menjual gitar dan dia orang Kristen terus kalian gak ada yang suka gitu loh. Dan betul, emangnya itu barang itu terbuat dari babi. Dan sekali lagi ya, walaupun babi itu haram di agamamu, tapi bukan berarti haram di agama Kristen. Jangan berarti haram itu dijadikan patokan untuk semua orang gitu loh. Jadi gitu, itu kan haram kan hanya di agamamu doang dong. Oke, kita lanjut. Mudah banget ninggalin Tuhan demi orang, tapi kamu bisa nggak ninggalin orang demi Tuhan? Demi Tuhan. Wah keren. Semoga kakak ini tetap mempertahankan imannya dengan apa yang dia yakin ya. Supaya dia jangan sampai meninggalkan Tuhan demi cowok atau demi laki-laki lah istilahnya. Ketua DPRD Binjai bersama anggota dewan lakukan sidak ke kandang babi. Singkat cerita, mereka meminta agar kandang babi ini ditutup karena membuat resah warga Binjai. Prostitusi, bokep, judi online, rayap besi, tukang pompa, itu semua tidak mampu membuat warga resah. Tapi babi yang diam di kandang mampu membuat warga resah. Kadang aku mikir, ini resah karena si babi atau karena nggak dapat cuan dari si babi. Saya agak lucu adalah di negara kita ini ya, karena sampai ketua DPRD aja pun turun gitu lah harusnya ya. Mereka pemerintah-pemerintah di pusat itu atau pemerintah yang memiliki wewenang lah gitu loh. Mereka memberikan edukasi kepada warga gitu loh, supaya warga itu bisa menerima bahwa ya adanya babi itu nggak apa-apa dong. Dan seperti yang dibilang abang ini, kenapa tempat-tempat yang lain gak dicek dan disidak gitu loh. Jangan hanya karena kandang babi, dan babi kan hanya haram di agama tertentu, bukan haram di semua agama. Itu ingat ya, bukan berarti karena haram di satu agama itu diperlakukan untuk satu Indonesia. Sorry, negara ini bukan negara agama, ini negara Indonesia, dasarnya adalah Pancasila gitu. Orang Kristen masih banyak kok. Aneh-aneh aja. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Kalau Anda tidak suka dengan orang Tionghoa, punya sentimen negatif terhadap orang Tionghoa, jangan makan bakmi, jangan makan bakso, jangan makan bakcang, jangan makan bakpia, jangan makan bakpao, bakwan, ya, lumpia. Ingatlah sesuatu yang kalian makan sehari-hari itu pengaruh Tionghoa. Orang Nusantara itu awal mulanya tradisi kulinernya hanya mengetahui dua jenis, direbus dan dibakar. Orang Indonesia tuh hanya mengerti soal itu, tradisi kulinernya. Yang mengajarkan kita tumis menumis, kukus mengkukus orang Tionghoa. Jadi kalau Anda benci dengan orang Tionghoa, jangan makan sesuatu yang ditumis, jangan makan sesuatu yang dikukus. Ya, saya nggak tahu sih konteksnya ini video ini, tapi intinya bagi saya apa yang disampaikan oleh orang ini benar. Intinya kita itu jangan pernah rasis, jangan pernah itu. Karena gini teman-teman, mungkin di salah satu suku dia berbuat jahat, bukan berarti semua orangnya seperti itu. Jangan kita rasis.
Kita lanjut pada video berikutnya. Nah, video berikut ini teman-teman, ini saya kasih di video short sebelumnya itu tentang nyanyi lagu rohani di kafe, dan ada yang nanya. Nah, ini di kafe hitam putih, kopi hitam putih di Medan. Nah, ini tempatnya di Medan ya. Kalau kalian orang Medan atau orang-orang dekat Medan yang nonton, ya silakan. Kalau ada yang bilang kan mau buat ibadah di sana, ya silakan di sana. Kalian coba hubungi apakah bisa atau enggak gitu. Karena ini kan mereka hanya nyanyi-nyanyi, dan mungkin penyanyinya itu ya orang Kristen. Ya, apalagi orang Batak kan gitu. Ya, mari kita tonton dulu video-videonya ya. Oke teman-teman, nanti kalau ada beberapa video yang mungkin saya hilangkan suaranya, jika kena copyright ya pasti saya hilangkan nanti ya. Tapi setidaknya ada beberapa video yang masih kita tonton lah. Ini hal yang luar biasa dan mereka menjadi berkat. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Band legendaris Slank dan Dewa 19 ditolak konser di Aceh. Yang menolaknya organisasi bernama Ikatan Muslimin Aceh Mendaulat alias IMAM. Gagalnya penyelenggaraan konser ini lagi rame banget dibahas di media sosial. Awalnya, Slank bakal konser di Banda Aceh dan Dewa 19 di Lok Saumawe. Ketua Imam TGK Muslim At-Tahiri bilang, mereka menolak konser ini karena nggak sesuai sama syariat Islam. Kegiatan seperti ini tidak sesuai dengan identitas Aceh sebagai daerah bersyariat Islam, ujarnya. Menurut TGK Muslim, konser itu nggak membawa manfaat, malah bisa menimbulkan mudarat besar buat generasi muda Aceh.
Terus dia menyerukan semua ulama, pimpinan pesantren, dan tokoh masyarakat untuk bersatu menolak kegiatan yang dianggap kemungkaran. Kami tidak melarang siapapun datang ke Aceh, termasuk Ahmad Dhani dan Slank. Tapi jangan datang untuk menggelar konser, ucapnya. Konser bukan bagian dari adat dan budaya Aceh, lanjutnya lagi. Imam juga mendesak Gubernur Aceh, Wali Kota Banda Aceh, dan Wali Kota Lok Sumawe supaya nggak ngasih izin buat acara semacam itu. Mereka bilang pemerintah punya tanggung jawab moral dan konstitusional menjaga syariat Islam di bumi Serambi Makkah. Tidak ada manfaat dari konser seperti itu, justru banyak mudaratnya bagi masyarakat Aceh, ujarnya lagi. Berbeda dengan imam, pemerintah kota Banda Aceh lebih terbuka. Juru bicara Pemko, Tommy Muhtar menegaskan, pemerintah nggak pernah menutup ruang ekspresi seni, asal sesuai kearifan lokal dan syariat Islam. Dia juga kasih contoh, sehari setelah konser Slank batal, ada pertunjukan seni lain di Taman Budaya Banda Aceh, dan acaranya berjalan lancar. Artinya, seni dan musik tetap boleh, asal formatnya sopan dan sesuai aturan lokal. Tapi ya, kalau dilihat-lihat, Aceh kan suka mengagungkan bahwa daerahnya adalah bumi Serambi Mekah. Nah, ini menarik, karena kalau kita lihat ke Mekah dan Arab Saudi, pusatnya dunia Islam justru sekarang arah kebijakan mereka jauh lebih moderat. Di sana, konser musik udah jadi hal biasa. Banyak artis dunia kayak BTS, The Weeknd, sampai Amar Diab tampil di event besar, seperti MDL Beast Soundstorm dan Jeddah Season. Bahkan kegiatan itu didukung langsung oleh pemerintah lewat General Entertainment Authority. Artinya, negara yang paling ketat dalam urusan syariat pun sekarang melihat musik dan hiburan bukan sebagai kemungkaran, tapi sebagai bagian dari ekspresi budaya dan ekonomi kreatif. Selama nggak mengandung hal yang melanggar nilai moral atau hukum, seni justru dianggap bisa memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Jadi agak aneh ya, jika Aceh justru lebih tertutup daripada Arab Saudi. Buat kami di Gerakan Peace, penolakan semacam ini bisa berbahaya kalau dibiarin. Musik dan konser adalah bagian dari ekspresi budaya dan kreativitas manusia. Musik jadi ruang di mana pesan moral, sosial, bahkan spiritual bisa disampaikan dengan cara yang menggembirakan. Aceh memang punya kekhususan dalam penerapan syariat Islam, tapi kekhususan itu seharusnya jadi ruang dialog. Bukan alasan buat menutup diri dari keberagaman ekspresi budaya. Karena lewat musik dan seni, pesan keislaman justru bisa disampaikan dengan cara yang lebih lembut, hangat, dan manusiawi. Jadi, yuk beragama pakai akal sehat, jangan jadi umat yang berpikiran sempit. Bagi saya sekali lagi ya, jangan sampai aturan agama dibawa dalam Indonesia inilah, jangan atur aja, jangan larang gitu loh. Kan masih banyak yang bisa yang mau nonton. Itu menurut saya sih. Kan aturan agama itu kan untuk orang-orang yang beragama Islam sendiri. Jangan jadikan untuk semua orang. Atau mungkin orang beragama Islam tapi mereka masih mau nonton kok. Tapi begitulah, pandangan orang itu beda-beda. Dan dalam jangan-jangan ya, apakah mereka pengen supaya semua orang mengikuti maunya mereka dalam agama mereka? Silakan, bisa kalian nilai sendiri. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Pak Eko penasaran setelah begitu, menonton Pak Eko. GDES Maksud saya TV. begini. Terus terang gini Bang ya, sejak saya kan ya belum lama lah ya saya ngikuti live-nya Mas Edis itu. Saya jadi sering baca-baca Quran, terutama artinya. Ya memang Sebentar. banyak pertanyaan. Anda ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim sejak lahir Bang. Coba tes dulu, kita tes dulu. Coba silakan. Bacaan sholat, coba silakan. Bacaan niat sholat. Sholli fardu duhri arba'an raka'atin mustaqbila qiblati ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah ini Muslim. Iya, asli Muslim saya. Berarti Anda ini gimana statusnya sekarang? Sudah mulai mempertanyakan agama Islam atau bahkan sudah keluar dari agama Islam? Enggak, di lingkungan keluarga saya sih Kristen ada, Katolik ada, dari nenek saya juga ada yang Kristen. Tapi saya lahir dari ayah saya Islam, ibu saya Islam. Tapi sekarang masih Islam atau meragukan Islam atau bagaimana? Atau masih Islam? Saya masih Islam. Cuman gini, masalahnya gimana ya? Setelah saya lihat live-nya Bang Edis itu, jadi saya penasaran kan, saya buka-buka, saya terus terang nggak tahu artinya Al-Quran, maksudnya arti bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu, nggak tahu, jadi harus baca artinya. Nah, Setelah membaca artinya, ternyata yang saya katakan benar ya?
Iya benar. Jadi memang benar begitu Pak Eko. Jadi banyak orang mengira saya ini ngada-ngada gitu loh. Banyak orang mengira itu. Orang Islam bilang, kamu bilang Muhammad menikahi anak di bawah umur ya. Dia nggak tahu itu beneran gitu loh. Kamu bilang Muhammad menyuruh minum air kencing onta. Dia bilang saya fitnah. Saya bilang, di dalam Al-Quran, Anda itu akan diberikan perempuan-perempuan berpayudara besar. Itu janji Allah kepada kalian. Enggak, terus kemarin saya tanya gini Bang ya, tentang surat Al-Fatihah itu. Ya saya niru omongannya Bang Edi saja. Yang pertama saya tanyakan kan, Al-Quran itu benar-benar firman Allah bukan sih? Ya iyalah, deneng takon kayak gitu. Ya iyalah, coba artine dalam bahasa Indonesia ane kepriwe. Yaitu ya tadi yang ihdinas siratal mustaqim itu. Dia juga Tunjukilah kaget, kami Bang. ke jalan yang lurus. Nah, berarti Allah ke kurung nemu jalan lurus apa pakai? Iya, pastinya Bukan seperti itu begitu. terus. Iya, Itu jawabannya pastilah juga. dari orang yang belum tahu jalan yang lurus. Ya kan? Iya, 50 tahun saya jadi Islam juga baru kemarin-kemarin Bang. Bener itu. Tadinya saya setiap sholat juga ya baca itu aja, nggak tahu artinya sih. Terus terang itu, dan saya yakin banyak orang Islam seperti saya. Betul. Saya Ya luar biasa ya perbincangan antara Edis TV dan juga Bapak ini tadi. Memang beberapa terakhir ini ya banyak yang komen Edis TV. Bagi saya gini loh teman-teman. Edis TV itu bisa aja bagi saya dia bisa salah menafsirkan. Karena saya tahu Edis TV itu dia jago dalam hal lintas agama. Tapi namanya juga manusia lah. Para teolog aja pun, pendeta pun bisa juga ada kesalahan. Kekurangan Edis TV bagi saya ya, terserah nanti kalian mau setuju atau enggak, dia itu kurang dalam hal untuk menjelaskan teologi orang Kristen itu sendiri. Bukan nggak bisa, tapi masih ada beberapa hal yang masih kurang kuat lah dasar-dasarnya. Nah, tapi kalau untuk menjelaskan tentang agama lain dan juga membandingkan dan lain-lain itu bagus dia. Nah, apakah kita punya hak untuk membenci dia? Apalagi hamba-hamba Tuhan ini yang sok-sokan seperti ada beberapa itulah. Saya nggak tahu apakah dia itu hamba Tuhan. Yohanes Rudi yang sampai bongkar data, bongkar apa itu ya? Privasinya Edis TV itu kan sebenarnya udah tindakan kebencian kepada sesama, merencanakan kejahatan kepada sesama. Apakah itu dibenarkan? Enggak gitu loh. Itu jangan ditiru teman-teman. Kita boleh setuju dan enggak setuju kepada sesama, tapi jangan kita sampai membenci apalagi merencanakan kejahatan kepada orang lain. Itu hati-hati ya. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Terima kasih juga dukungan kalian terus untuk channel ini, kalian tetap setia, dan terima kasih kalau ada yang kalau ada yang mau kalian komen di kolom komentar, silakan komen aja, silakan berikan tanggapan, komentar kalian, saran kalian, silakan aja dengan catatan komentar yang positif. Sampai jumpa kembali pada konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.